Penilaian status gizi. Sebelum kita masuk ke penilaiannya, kita harus tahu dulu dong apa itu status gizi. Jadi, status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis seperti pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan, dan lainnya. Status gizi dapat pula diartikan sebagai gambaran kondisi fisik seseorang sebagai refleksi dari keseimbangan energi yang masuk dan yang dikeluarkan oleh tubuh. Jenis-jenis penilaian status gizi. Yang pertama, antropometri. Secara harfiah, kata antropometri berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan metrik berarti ukuran. Jadi, antropometri adalah ukuran tubuh manusia. Secara definisi, antropometrik atau antropometri adalah studi yang mempelajari tentang ukuran tubuh manusia. Jadi, antropometri gizi adalah berbagai macam pengukuran dimensi dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Beberapa contoh jenis ukuran antropometri yang sering digunakan untuk menilai status gizi diantaranya berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lapisan lemak bawah kulit, lingkar kepala, lingkar dada, dan lainnya. Lalu yang kedua ada biofisik. Penentuan status gizi secara biofisik adalah melihat kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur. Tes kemampuan fungsi jaringan meliputi kemampuan kerja dan energi serta adaptasi sikap. Sedangkan tes perubahan struktur dapat dilihat secara klinis, seperti pengerasan kuku, pertumbuhan rambut tidak normal, dan penurunan elastisitas kartilago. Sedangkan yang tidak dapat dilihat secara klinis biasanya dilakukan dengan pemeriksaan radiologi. Penilaian biofisik dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu uji radiologi, tes fungsi fisik, dan juga sitologi. Yang ketiga, klinis. Pemeriksaan klinis merupakan cara penilaian status gizi berdasarkan perubahan yang berhubungan dengan kekurangan maupun kelebihan asupan zat gizi. Pemeriksaan klinis ini biasanya dilakukan dari mulai pemeriksaan bagian mata hingga kaki, meliputi konjektiva mata, mukosa mulut, pemeriksaan dada, abdomen, hingga deteksi bengkak pada bagian kaki. Pemeriksaan klinis sebagai salah satu metode penilaian status gizi secara langsung. Secara umum, terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Riwayat medis atau riwayat kesehatan, yang merupakan catatan mengenai perkembangan penyakit. Lalu yang kedua, pemeriksaan fisik, yaitu melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai ujung kaki untuk melihat tanda-tanda dan gejala adanya masalah gizi. Yang keempat, dietari. Dietari adalah penentuan status gizi perorangan atau kelompok dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Berdasarkan jenis data yang diperoleh dapat dihasilkan data yang bersifat pertama, kualitatif, yaitu metode frekuensi makanan atau food frequency, metode dietary history, metode telepon, dan metode pendaftaran makanan atau food list. Dan yang kedua, kuantitatif untuk mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi, yaitu metode recall nutrition, perkiraan makanan, penimbangan makanan, metode food account, metode inventaris, dan pencatatan. Cara penilaian status gizi itu ada 4. Yang pertama ada indeks massa tubuh atau IMT. Yang kedua ada berat badan ideal atau BBI. Yang ketiga ada angka metabolisme basal atau AMB. Dan yang keempat ada kebutuhan energi sehari. Indeks massa tubuh atau IMT. IMT memiliki fungsi yaitu untuk mengukur status gizi orang dewasa. Rumus untuk menghitung IMT yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Contoh soalnya yaitu seseorang memiliki berat 45 kg dan tinggi 160 cm atau 1,6 meter. Maka IMT-nya adalah 45 kg dibagi 1,6 meter kuadrat. Hasilnya yaitu 17,58. Jadi, orang tersebut bisa dikategorikan kurus. Untuk penjelasan lebih lengkapnya ada pada tabel.
yaitu untuk IMT kurang dari 17,0 dikategorikan sebagai kekurangan berat badan tingkat berat atau kurus. Untuk IMT 17,0 sampai dengan 18,4 dikategorikan sebagai kekurangan berat badan tingkat ringan atau kurus. Untuk IMT 18,5 sampai dengan 25,0 dikategorikan normal. Untuk IMT 25,1 sampai 27,0 dikategorikan sebagai kelebihan berat badan tingkat ringan atau obesitas. Dan untuk IMT lebih dari 27,0 dikategorikan sebagai kelebihan berat badan tingkat berat atau obesitas. Berat badan ideal atau disingkat dengan BBI. Rumusnya untuk pria yaitu pria dalam kilogram sama dengan dalam kurung tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100 dikurangi dalam kurung tinggi badan dalam sentimeter dikurang 100 lalu dikalikan 10%. Sedangkan bagi wanita yaitu wanita dalam kilogram sama dengan dalam kurung tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100 dikurangi dalam kurung tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100 lalu dikalikan 15%. Contohnya, seorang laki-laki memiliki tinggi 160 cm, maka BBI-nya adalah BBI pria dalam kilogram sama dengan dalam kurung 160 dikurangi 100 dikurangi dalam kurung 160 dikurangi 100 dikalikan 10%, hasilnya 54 kg. Selanjutnya adalah angka metabolisme basal atau AMB. Komponen utama yang menentukan kebutuhan energi adalah angka metabolisme basal, disingkat menjadi AMB atau basal metabolic rate, disingkat menjadi BMR, dan faktor aktivitas. Kebutuhan energi untuk AMB diperhitungkan menurut berat badan normal atau ideal. Cara menentukan AMB menggunakan rumus Harris-Benedict pada tahun 1919. Dengan rumus laki-laki adalah 66 ditambah 13,7 dikali berat badan, lalu ditambah 5 dikali tinggi badan, lalu dikurang 6,8 dikali usia. Lalu yang perempuan, rumusnya adalah 655 ditambah 9,6 dikali berat badan, lalu ditambah 1,8 dikali tinggi badan, dan dikurang 4,7 dikali usia. Ada dua cara. Cara yang kedua adalah dengan laki-laki 1 kilokalori dikali berat badan dikali 24 jam, lalu yang perempuan adalah 0,95 kilokalori dikali berat badan dikali 24 jam. Jika tidak menggunakan waktu, yaitu laki-laki 30 kilokalori dikali berat badan dan perempuan adalah 25 kilokalori dikali berat badan. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan energi sehari. Cara menentukan kebutuhan energi sehari adalah AMB dikali FA, dengan AMB adalah nilai angka metabolisme basal dan FA adalah faktor aktivitas. Rata-rata orang pasti memiliki aktivitas masing-masing. Asupan kalori tubuh juga dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan. Jika dalam satu hari Anda banyak beraktivitas, maka kebutuhan aktivitas yang diambil adalah aktivitas yang paling sering dilakukan setiap harinya. Selanjutnya, di sini kami tampilkan tabel tingkat aktivitas beserta nilai faktor aktivitasnya. Tingkat aktivitas yang pertama yaitu istirahat, seperti tidur dan berbaring. Nilai faktor aktivitasnya yaitu 1 dikali total waktu. Yang kedua, sangat ringan, seperti duduk dan berdiri, menggambar, menyupir, mengetik, pekerjaan di lab, menjahit, menyetrika, memasak, main kartu, dan memainkan instrumen musik. Nilai faktor aktivitasnya yaitu 1,5 dikali total waktu. Yang ketiga, ringan, seperti berjalan di tempat datar dengan kecepatan 4-5 km per jam, di bengkel mobil, tukang listrik, tukang kayu, pekerja restoran, membersihkan rumah, merawat anak, golf, berlayar, dan tenis meja. Nilai faktor aktivitasnya yaitu 2,5 dikali total waktu. Selanjutnya yang keempat, yaitu sedang, seperti berjalan cepat 5,5-6,5 km per jam, merumput, menyemen atau tukang batu, membawa beban, bersepeda, skiing, tenis, dan menari. Nilai faktor aktivitasnya yaitu 5 dikali total waktu. Dan yang terakhir, berat, seperti berjalan menanjak dengan membawa beban, menebang pohon, mencangkul, bola basket, memanjat, sepak bola, dan soccer. Nilai faktor aktivitasnya yaitu 7 dikali total waktu. Nah, di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Misalnya jenis kelaminnya laki-laki,
tinggi badan 165 cm, berat badan 50 kg, umur 22 tahun. Cara menghitungnya, AMB untuk laki-laki yaitu 66 ditambah 13,75 dikali 50-nya berat badan ditambah 5 kali 165 tinggi badan dikurang 16,78 kali 22 itu umurnya. Jadinya 1429,34. Untuk kebutuhan energinya sendiri itu AMB dikali FA, dimana AMB-nya tadi 1429,34 dikali 1,5, jadinya 2144 kalori. Now you know that you were